Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan tentang statistika matematika kelas 4. Baik, langsung saja kita masuk ke materi statistika. Statistika merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, menafsirkan, dan mempresentasikan suatu data. Nah, pada pembahasan ini nanti akan ada beberapa submateri yang akan disampaikan. Yang pertama yaitu menyajikan data dalam bentuk tabel. Yang kedua, membaca dan menafsirkan data dalam bentuk tabel. Yang ketiga, menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Yang keempat, membaca dan menafsirkan diagram batang. Langsung saja kita masuk ke subbab atau submateri yang pertama, yaitu menyajikan data dalam bentuk tabel. Pertama, kita harus paham dulu apa itu tabel. Nah, tabel merupakan daftar yang berisi sejumlah data atau informasi yang biasanya berupa kata-kata maupun bilangan yang tersusun dengan garis pembatas. Contoh, sajikan data berikut dalam bentuk tabel frekuensi. Berikut ini ada data mengenai berat badan dalam kilogram dari 20 siswa. Ada yang 25, 27, dan lain sebagainya dengan nilai yang acak. Nah, kemudian bagaimana memasukkan ke dalam tabel? Caranya adalah pertama kita buat dulu tabelnya yang berisi nanti tentang berat badannya, kemudian turus, kemudian frekuensi. Nah, langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah mencari nilai terkecil dari data ini. Nah, di sini kita peroleh data yang paling kecil adalah angka 25. Kemudian kita cari angka yang tertinggi. Dari kumpulan angka ini yang paling tinggi adalah nilai 30. Berarti nanti yang kita tulis di sini adalah angka paling kecil 25 dan paling tinggi atau paling besar adalah angka 30. Nah, sehingga nanti yang akan dihitung dalam tabel ini adalah 25, 26, 27, 28, 29, dan yang terakhir atau yang paling tinggi adalah 30. Nah, yang selanjutnya kita perlu mengisi turus dan frekuensi ini untuk masing-masing berat badan. Langsung saja kita cari yang pertama dari berat badan 25. Nah, dari angka atau berat badan 25 hanya ada satu. Nah, sehingga di sini di turus kita isi 1, kemudian di frekuensi 1 dalam bentuk angka. Yang selanjutnya kita cari yang angka 26. 1, 2. Nah, hanya ada 2 sehingga kita tulis turusnya 2, frekuensinya 2. Yang selanjutnya berat badan 27. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Ada 7 siswa sehingga di sini ditulis 7, kemudian di sini juga 7 dengan angka. Yang selanjutnya angka 28. 1, 2, 3, 4. Jumlahnya ada 4 data atau 4 siswa. Yang selanjutnya untuk berat badan 29. 1, 2, 3. Ada 3 siswa. Kita tulis di turus dan frekuensi. Yang terakhir yaitu angka 30. Ada 1, 2, 3. Nah, semuanya sudah tercoret atau sudah dihitung sehingga selesai untuk penghitungan ini. Sehingga kita hitung untuk memastikan jumlahnya dari data 20 ini di sini totalnya harus 20. 1 ditambah 2 3, tambah 7 10, ditambah 4 11, ditambah 3. Ulangi, 1 tambah 2 3, tambah 7 10, tambah 4 14, tambah 3 17, tambah 3 20, sehingga totalnya adalah 20 data. Nah, ini adalah tabel frekuensi, yaitu dari data acak seperti ini dimasukkan ke dalam tabel. Yang selanjutnya membaca dan menafsirkan data dalam bentuk tabel. Yang pertama, membaca data. Bagaimana cara membaca data? Membaca data dalam bentuk tabel adalah menyebutkan informasi yang hanya tertulis pada tabel tersebut. Contohnya dari tabel yang sudah kita kerjakan sebelumnya, cara membacanya adalah
Siswa yang memiliki berat badan 25 kg ada 1 anak. Jadi, cara membaca di sini adalah apa yang ada di tabel ini itulah yang dimunculkan dalam suatu kalimat atau pernyataan. Yang selanjutnya, siswa yang memiliki berat badan 20 kg ada 2 anak. Jadi, berat badan 26 frekuensinya 2, artinya siswa yang memiliki berat badan 26 kg ada 2 anak. Nah, ini adalah semua sesuai dengan apa yang ada di tabel. Sehingga siswa yang memiliki berat badan 30 kg ada 3 anak. Ini merupakan cara membaca data dalam bentuk tabel seperti yang sudah kita kerjakan sebelumnya. Nah, yang selanjutnya kita menafsirkan data. Menafsirkan data dalam bentuk tabel merupakan menemukan informasi lain mengenai data tersebut yang tidak tertulis. Jadi yang kita utarakan atau yang kita sampaikan ini yang tidak secara langsung tertulis di tabel ini. Contohnya adalah berat badan 27 kg merupakan berat badan yang paling banyak dimiliki siswa. Hal ini dibuktikan dengan berat badan 27 sebanyak 7 siswa. Nah, ini tidak tertulis secara langsung di sini, namun kita perlu menafsirkan sendiri dengan bahasa lain. Kemudian berat badan 25 kg merupakan berat badan yang paling sedikit dimiliki siswa. Nah, selanjutnya menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Nah, diagram batang itu apa? Diagram batang adalah diagram yang menyajikan data dalam bentuk persegi panjang, tegak, ataupun persegi panjang mendatar yang sama besar dan terpisah. Nah, langsung saja kita masuk ke contoh. Buatlah diagram batang dari tabel jumlah pengunjung perpustakaan menembus batas. Nah, di bawah ini ada data dalam bentuk tabel terkait dengan jumlah pengunjung perpustakaan. Nah, ada hari, ada frekuensi. Di sini tertera hari Senin 20, maksudnya 20 pengunjung, hari Selasa ada 40 pengunjung, hari Rabu ada 50 pengunjung, hari Kamis ada 30 pengunjung, hari Jumat ada 20 pengunjung, dan hari Sabtu ada 30 pengunjung. Nah, dari data ini kita diminta untuk menyusun dalam diagram batang. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah yang pertama kita siapkan dulu kerangka dasar dari diagram batang, yaitu ada sumbu diagonal dan sumbu vertikal. Nah, untuk sumbu vertikal atau yang tegak ini adalah untuk frekuensi. Jadi nanti isinya adalah data frekuensi. Nah, kemudian untuk garis yang mendatar ini isinya adalah hari. Nah, di sini. Baik, langsung saja kita isikan frekuensinya. Nah, ini antar jarak ini harus senada, yaitu jaraknya adalah seimbang. Di sini kita buat jaraknya antar satu titik ke titik yang lain adalah 10, 20, 30, 40, 50, 60 dan seterusnya. Jadi antar satu titik ke titik yang selanjutnya itu jaraknya adalah sama. Kemudian untuk garis yang mendatar kita isi dengan nama hari. Nah, mulai dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan yang terakhir adalah hari Sabtu. Nah, kemudian bagaimana cara mengerjakan atau mengubah dari tabel ini menjadi diagram batang? Caranya adalah, nah, langsung kita tarik suatu persegi panjang atau persegi di hari Senin. Di sini hari Seninnya menunjukkan bahwa jumlahnya 20, sehingga di hari Senin ini kita tarik ke angka 20. Nah, sehingga lurus dengan pada hari Senin lurusnya dengan angka 20. Ini artinya adalah pada hari Senin frekuensinya adalah 20. Nah, kemudian untuk hari-hari berikutnya dilakukan dengan cara yang sama. Misalnya hari Selasa jumlahnya 40, sehingga pada garis atau pada poin Selasa ini kita tarik ke angka 40. Nah, ini menunjukkan bahwa pada hari Selasa pengunjungnya adalah 40. Pada hari Rabu juga sama, yaitu dengan jumlah 50. Di hari Rabu kita tarik ke angka 50. Nah, harus lurus ke angka 50. Mendatarnya di hari Rabu, tegaknya ke angka 50. Hari Kamis sejumlah 30, maka kita luruskan dengan angka 30. Hari Jumat pun sama, kita tarik ke angka sesuai dengan frekuensi ini, yaitu 20. Maka di sini lurus dengan angka 20.
Dan yang terakhir yaitu hari Sabtu, frekuensinya adalah 30, sehingga kita tarik ke atas ke angka lurus 30. Nah, inilah diagram batang yang disusun berdasarkan data tabel. Nah, sehingga ini nanti diharapkan bisa bagaimana membaca dari diagram batang yang sudah disusun seperti ini. Nah, yang selanjutnya, bagaimana cara membaca dan menafsirkan diagram batang? Nah, yang pertama adalah bagaimana cara membaca data. Nah, membaca data itu sendiri merupakan bagaimana kita menyebutkan informasi yang hanya tertulis pada diagram batang tersebut. Seperti tadi pada data dalam tabel, cara membacanya ini adalah yang sudah tertera di diagram batang ini. Nah, cara membacanya yang pertama, contohnya adalah jumlah pengunjung pada hari Senin adalah 20 orang. Nah, dari diagram batang ini kita bisa simpulkan bahwa hari Senin itu jumlah pengunjungnya adalah 20 orang. Pada hari Selasa pengunjungnya adalah 40 orang. Pada hari Rabu jumlah pengunjungnya adalah 50 orang. Pada hari Kamis jumlah pengunjungnya adalah 30 orang. Pada hari Jumat pengunjungnya adalah 20 orang. Pada hari Sabtu jumlahnya adalah 30 orang. Jadi apa yang ada di diagram batang ini dibaca sedemikian rupa. Nah, selanjutnya menafsirkan data. Nah, menafsirkan data dalam diagram batang merupakan cara menemukan informasi lain mengenai data tersebut yang tidak tertulis pada diagram batang. Nah, dengan diagram batang yang sama, kita peroleh tafsiran datanya adalah jumlah pengunjung paling banyak adalah pada hari Rabu. Nah, hal ini bisa ditunjukkan dari tingginya atau dari diagram batangnya yang paling tinggi adalah hari Rabu. Ini menunjukkan bahwa pengunjung paling banyak adalah pada hari Rabu. Kemudian jumlah pengunjung paling sedikit adalah pada hari Senin dan Jumat. Nah, di sini bisa diperoleh data bahwa pada hari Senin dan Jumat ini diagram batangnya paling pendek dibanding di hari yang lain. Kemudian jumlah pengunjung meningkat pada hari Selasa. Ini bisa dilihat bahwa pada hari Senin tingginya atau frekuensinya 20, pada hari Selasa adalah 40. Nah, bisa ditafsirkan bahwa terjadi kenaikan atau peningkatan jumlah pengunjung. Sebaliknya, jumlah pengunjung menurun pada hari Kamis. Nah, kenapa kok dikatakan menurun? Karena pada hari sebelumnya berjumlah 50, pada hari Kamis ini hanya berjumlah 30, sehingga terjadi penurunan. Seperti itu. Jadi demikian adalah cara untuk menafsirkan data berdasarkan diagram batang. Nah, berikut ini ada contoh soal, silakan dikerjakan untuk latihan untuk mengetahui sejauh mana kalian memahami materi tentang statistika kelas 4 ini. Baik, demikian materi statistika kelas 4. Semoga memberikan manfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.